A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi ajmain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thahirin wa ashabihil mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuki bulan Ramadan dan kita sudah menyelesaikan beberapa puasa, hampir setengah bulan ya, kurang lebih. Nah, sekarang materi pesantren Ramadan kita berkaitan dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 2 kali pertemuan ya. Yang pertama kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz tadi mungkin ya. Nah, sekarang yang kedua kita lanjutkan lagi. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala artinya bahwasanya perjalanan kita ini di dunia ini ujungnya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan mi'raj ya. Atau kalau dalam ilmu akhlak atau ilmu tasawuf disebut dengan sair wa suluk. Sair itu perjalanan, suluk juga perjalanan itu. Dalam Al-Quran hal seperti ini juga disinggung ya, itu tentang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya itu adalah ya bertemu dengan Allah itu sendiri ya. Itu cuma nanti pertemuan kita dengan Allah itu seperti apa, apakah pertemuan itu artinya kita bisa melihat Allah atau tidak ya. Nah, itu ada beberapa perbedaan pendapat. Itu di kalangan kaum muslimin ada yang mengatakan kita nanti dari kiamat bisa berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nyatakan kita tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti itu. Hasil sana ada perdebatan ya, ada perbedaan itu. Nah, kita pembahasan kita tidak masalah akidah ya, jadi kita masalah akhlak ini ya. Itu. Nah, sekali lagi perjumpaan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, ini sebagai akhir daripada perjalanan kita ya. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan hal semacam ini yang kita sebut dengan liqa, perjumpaan, pertemuan itu. Katakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Manusia, sesungguhnya kamu ini menuju kepada Tuhanmu dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, maka kamu pasti akan menjumpainya. Dalam surat Al-Insyiqaq. Atau dalam ayat yang sering kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sungguhnya segala sesuatu itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sebenarnya kita akan kembali kepadanya ya, itu. Atau dalam ayat yang lain kita katakan ala ilaihi tasirul umur, bahwasanya kepada Allah lah segala sesuatu akan kembali ya kan itu. Atau dalam ayat yang lain inna ila rabbika rus'a, dalam surat Al-Alaq, kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya itu. Jadi sekali lagi poin yang pertama adalah bahwasanya perjalanan kita ini tidak lain adalah kecuali hanya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau perjalanan kita menuju Allah yang ujungnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini poin pertama yang harus diketahui ya, itu. Dan ini inti dari hidup kita ya kan? Kita ini hidup ini mau kemana ya kan? Itu tujuan kita apa? Tujuan kita ya ini perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Agama kita ya, Islam ini juga kadang disebut sebagai agama Ibrahimi kan itu. Nah, kadang dalam Al-Quran disebut dengan istilah millata Ibrahim Hanifa ya kan itu. Itu ajaran atau golongan Ibrahim ya. Millah itu ajaran Ibrahim yang suci, yang murni itu. Nah, agama kita pun juga disebut sebagai millah Ibrahim ya, agama Ibrahim itu.
yang punya tradisi atau kebiasaan ya, atau ajaran atau panutan pemahaman, yaitu bahwasanya kita pun juga akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, semuanya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita yang paling terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi, semuanya selalu mengingatkan bahwasanya ujung dari perjalanan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengannya. Sebab itu dalam sebuah ayat katakan dalam surat At-Takwir, aina tadhhabun, kamu ini mau kemana ya? Tujuan kamu kemana, arah hidup kamu itu kemana, itu. Nah, di sini Nabi Ibrahim menjawab, walaupun ini tidak langsung dalam ayat itu ya, itu dalam surat yang lain, juga dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan ya kan, waqala, dan berkatalah Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, ya kan, itu. Dan berkata Ibrahim, aku akan pergi menuju Tuhanku yang telah memberiku petunjuk, ya kan, itu. Atau yang selalu memberiku petunjuk, ya kan, itu. Nah, jadi dalam ajaran Nabi Ibrahim pun dan juga nabi-nabi setelahnya atau sebelumnya pun selalu mengajarkan tentang al-ma'ad, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tempat kembali kita ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, itu perjalanan kita yang harus kita ketahui. Nah, dunia ini hanya sebagai tempat singgah sementara saja. Singgah permanen kita, tempat tinggal kita yang asli ya, yang tetap, yang permanen itu ya akhirat itu. Dunia darul mamar, wal akhirah darul maqar. Dunia ini adalah tempat lewat saja, dan akhirat adalah tempat tinggal. Tempat yang kita duduk itu nanti akhirat, bukan di sini. Jadi kita harus ingat. Sebab itu apapun yang kita lakukan di dunia ini, harusnya kita harus memanage, kita harus mengatur hidup kita. Bahwasanya kita ini hidup nanti untuk akhirat, bukan untuk dunia. Khalaqta li akhirah, ya kan? Kamu diciptakan tuh untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi beramalah untuk akhirat, jangan beramal untuk dunia. Itu yang ingin kita sampaikan sini. Nah, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu sana banyak stasiun, banyak makom-makom, banyak pos-pos itu. Banyak cara-cara untuk ke sana itu. Nah, ini kan kita akan lewatkan 3 pos di sini ya, 3 stasiun. Yang pertama adalah takhalli, mengosongkan diri. Ini apa? Ini kita sibukkan diri kita dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang ini yang ketika takhalli itu ya bisa menyendiri. Ya. Menyendiri, kalau orang-orang lain kan menyebut dengan tapa, nah, gitu ya. Nah, kalau kita bukan tapa ya. Ya menyendiri aja, ibadah menyendiri, khalwat istilahnya. Ibadah seperti Nabi Musa dulu juga khalwat pernah, Nabi kita juga pernah di Gua Hira dulu khalwat di sana, ya kan, masukkan diri, bertakarub dengan Allah, bermunajat dengan Allah, ya kan, mendekatkan diri dengan Allah, ya kan, itu memperkuat iman di sana. Nah, itu namanya takhalli, masukkan diri kita dengan semuanya itu. Setelah takhalli kemudian apa? Tahalli. Tahalli itu apa? Menghias diri kita dengan apa ya? Dengan amal baik kita, dengan akhlak indah kita, dengan budi luhur kita, ya kan, itu. Kita hias diri kita dengan amal-amal soleh, ya kan, itu. Nah, setelah itu apa? Setelah kita banyak berbuat baik, maka apa? Ya kita selanjutnya adalah tajalli. Tajalli itu memanifestasikan diri kita, ya kan, itu. Bertajalli. Artinya apa? Memanifestasikan diri kita dengan apa? Dengan akhlak-akhlak Tuhan, dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu maha pengasih, kita juga maha pengasih. Kalau Tuhan itu maha dermawan, kita pun juga melakukan kedermawanan, ya kan, itu. Tuhan maha pengasih penyayang, kita pun juga harus berkasih sayang pada manusia. Ini namanya memanifestasikan diri kita dengan sifat-sifat Tuhan.
atau dalam sifat-sifat Tuhan. Bagaimana sifat Tuhan ini kita wujudkan dalam perilaku kita, dalam wujud kita, dalam amalan kita. Ini tajalli. Nah ini sekarang kalau menurut Imam Khomeini beda lagi, ya kan itu. Bukan hanya 3 stasiun, ya. Tapi ada 4 stasiun atau 4 makom, 4 kedudukan, ya kan itu. 4 tahapan itu. Orang hidup ini ada 4 tahapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua khusyuk, kemudian tumaninah, dan yang keempat mukasafah atau tauhid. Itu yang bersama ya, cuma ini lebih dirinci aja. Yang pertama adalah makom ilmu. Artinya seorang ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dia pasti dalam perjalanan menujunya itu banyak rintangan, banyak cobaan, banyak masalah, ya kan itu. Kita hidup ini penuh dengan masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Semuanya ada masalah, ya kan itu. Nah, ketika kita banyak masalah, ada cobaan dan rintangan, maka bagaimana untuk menghindari dari masalah itu? Ya kita harus ada caranya. Nah, cara itulah yang kita sebut dengan ilmu tadi itu. Ada ilmunya. Ilmu bagaimana kita ini menghadapi cobaan dan rintangan. Kalau kita nggak ada ilmu, gimana kita menyelesaikan masalah? Harus ada modal ilmu. Nah, yang dengan ilmu ini kita nanti bisa mendapat arahan untuk melewati semua cobaan dan rintangan. Karena cobaan dan rintangan selalu ada. Kita nggak bisa berdoa dengan Allah, ya Allah hindarkan aku dari cobaan dan rintangan, nggak bisa. Kita berdoa supaya kita bisa melewati cobaan dan rintangan itu. Kok terhindar dari cobaan dan rintangan? Susah, karena hidup itu penuh dengan cobaan dan rintangan. Kita berdoa supaya kita bisa melewati dengan aman, tidak berbahaya. Nah, ilmu itu ada 2, ya kan itu. Manusia mendapatkan ilmu itu ada 2. Ilmu yang dia dapatkan dengan sendiri, ya kan itu. Ilmu kasbi namanya. Yang kita sebut dengan di sini ilmu ada 2 ya, ilmu pra penyucian, yaitu sebelum orang menyucikan diri itu ada ilmunya, ya kan itu. Nah, ilmu itulah yang nanti dia bisa sebagai modal, ya kan itu, modal hidup, ya kan itu, yang dia belajar seperti kita sekarang belajar nih, ya ini ilmu pra penyucian ini, ya kan. Kita menyucikan diri kita itu ya ada ilmunya, bagaimana kita cara mensucikan diri kita, ya kan itu. Kita harus tahu, ya kan itu. Nah, itu disebut dengan ilmu kasbi. Yang kedua adalah ilmu pasca penyucian. Ilmu pasca penyucian diri, ya, ilmu setelah kita menyucikan diri adalah ilmu hadiah, mauhibah, pemberian. Itu. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mensucikan diri kita, setelah kita berakhlak baik, setelah kita mensucikan diri kita, ya kan itu. Sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan ilmu kita. Ini dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya kan. Barang siapa yang bertakwa, artinya sudah mensucikan diri kita sendiri, ya, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, Allah akan berikan dia ilmu hikmah, ya kan itu. Ini ilmu yang kedua, ya kan. Ilmu ilhami namanya, pemberian dari Allah itu, atau laduni, ya kan itu. Jadi yang pertama adalah ilmu yang harus kita cari, kita pelajari. Yang sekarang kita pelajari nih, ilmu akhlak, ilmu fikih dan lain sebagainya. Kalau dari umumnya ya ilmu pengetahuan umum, ya kan. Dan yang kedua adalah ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati berbagai macam cobaan, rintangan,
dalam hal penyucian jiwa ya, maka pada tahap tertentu kita akan mendapatkan ilmu dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini ilmu hadiah, ilmu pemberian dari Allah. Kalau orang sudah bertakwa kan seperti ini. Kadang dalam Al-Quran ada istilah ya kan, itu, ketika Nabi itu utus untuk apa? Itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi kadang yu'allimunya diawalkan itu sebagai memberikan tanda bahwasanya itu ilmu pra penyucian. Ilmu sebelum kita mensucikan diri kita harus punya modal ilmu dulu. Baru setelah itu Nabi akan mensucikan kita ya kan, mengarahkan kita bagaimana kita berakhlak yang baik, membersihkan jiwa kita. Nanti dalam ayat lain dikatakan mensucikan jiwa, kemudian baru mengajarkan ilmu. Nah itu yang kedua, ilmu yang kedua itu ilmu pemberian ya, setelah pensucian, pasca pensucian diri ya, kan, jiwa ya, kan, itu. Dalam Al-Quran banyak ya, kan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, kan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, itu tidak mau membersihkan jiwanya, rugi. Rugi artinya selain nanti dia juga tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan surga, pasti dia juga tidak dapat ilmu tadi, ilmu spesial. Tapi perhatikan ya, yang kita tahu, ilmu itu sendiri juga akan menjadi hijab atau penghalang. Kalau kita hanya sibuk dengan ilmu itu sendiri tanpa diserap ke hati, tanpa kita aplikasikan, tanpa kita refleksikan dalam perilaku kita, tanpa kita amalkan, itu ilmu akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penutup. Atau kita bangga dengan ilmu kita, takjub, atau kita sombong dengan ilmu kita, ini juga hijab, penghalang. Nah, orang kalau ketika mempelajari, kita harus tahu mana yang bisa menutupi ilmu kita. Artinya ilmu kita tidak akan bermanfaat, tidak akan berkah kalau kita hanya sibuk dengan belajar aja tanpa kita amalkan, teori saja, itu prakteknya nggak ada. Atau kita bangga saja, atau kita mencari popularitas, mencari nama, jabatan, nah, ini apalagi ya repot itu akan menjadi penghalang besar baginya. Atau menganggap dirinya sudah pintar. Ini penghalang. Nah, kita harus tahu nanti ya dalam penghalang itu, supaya kita tidak bisa melewati darinya. Oke, itu yang pertama ya, tentang ilmu, makam ilmu. Yang kedua, makam khusyuk. Pada makam ini kita mengalami sebuah kegelisahan yang luar biasa, di mana kita ini mencari dan merindukan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang kalau sudah tahu ilmu, dia bertambah rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin gelisah ingin terus bertemu, hatinya tidak tenang. Dia mendapat ketenangan apa? Ketika dia mau sholat. Makanya Nabi ketika ingin mencari ketenangan bagaimana? Bilang pada Bilal, ya Bilal, arihni. Hei Bilal, hiburlah aku, senangkan aku, hilangkan kegelisahanku. Bagaimana? Surah azan. Ketika bilang, ya Bilal, arihni,
Hei bilang, senangkan aku, buat aku senang. Maksudnya apa? Cepat kamu beradzan, ucapan adzan, lantunkan adzan, aku mau sholat. Di sholat itulah ada ketenangan. Disitulah dia mencari dan merindukan Sang Maha Pengasih dalam sholat itu. Sholat adalah sebuah perjumpaan yang luar biasa. Disitulah ada kekhusyuan, disitulah ada kenyamanan, kesenangan, kerinduan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah maqam tumakninah. Setelah kegelisahan akan kerinduan kita terobati, kita merasa tenang, tentram, dan pada saat itu kita menjadi jiwa yang tenang. Kita sudah sholat, ya. Sudah kita melepaskan rindu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita tenang. Nah, orang-orang sudah mendapat ketenangan karena senang setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah-ibadahnya, ya, baik sholat maupun selain sholat, ya kan itu. Maka situ jiwanya sudah akan menjadi jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram. Kalau orang sudah menjadi jiwa yang tenang, yang tentram, maka Tuhan akan memanggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga. Ini jiwa yang tentram, maka akan dapat seruan balasan dari Sang Penguasa, Sang Maha Kasih dan Sayang. Dipanggil, hei jiwa yang tenang, kembali ke Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Ridho karena sudah tenang, tentram, ya kan, lega, ya kan itu. Maka dia akan rela, ya kan, pada Tuhannya. Dan dia juga direla, dapat kerelaan, dapat keridhaan, ya kan itu. Bukan hanya rela, tapi dia juga mendapat kerelaan dari Tuhan, dapat keridhaan dari Tuhan. Bukan hanya itu saja, ya. Fadkhuli fi ibadi. Orang yang sudah sampai seperti ini, maka akan dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makom hamba ini makom yang luar biasa, ya. Rasulullah itu sebelum menjadi seorang rasul menjadi hamba dulu. Maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah kita bersyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada Allah atas ketunggalannya, keesaannya, maka kita bersyahadat kepada baginda Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Jadi abdun itu didahulukan. Jadi hamba atau Allah dulu, baru Allah akan mengangkat dia menjabat jabatan yang baru lagi, yaitu seorang rasul. Jabatan yang utama adalah menjadi hamba Allah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti kita akan bahas setelahnya pada makam yang berikutnya. Kalau orang sudah menjadi hamba Allah itu bagaimana? Jadi orang akan seperti apa itu? Istimewanya apa? Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, makam yang keempat adalah makam qaswat tauhid. Setelah jiwa kita tentram, ya kan, kita naik ke makam yang berikutnya, ya kan? Di mana kita tidak melihat sesuatu kecuali Dia, yaitu Allah, ya kan. Nama tuwalu fasama wasullah. Kemanapun kita memalingkan wajah kita, maka di sana ada wajah Allah.
Ketika kita melihat laut, gunung, manusia dan lain sebagainya, apakah kita sana melihat sesuatu yang lain atau tidak? Kalau tidak, kita berarti belum sampai ke makam itu, ya kan? Itu makam mukasafah, penyingkapan ataupun makam tauhid. Tapi kalau kita ketika melihat laut, gunung, manusia ataupun yang lainnya, ya kan, itu yang kita lihat adalah fi'lullah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ kita lihat, ya kan? Maka di sana ada mukasafah, ada penyingkapan. Yakni ciptaan itu merupakan penampakan, manifestasi, tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk kita ini adalah manifestasi dari perbuatan Allah. Ketika kita saling melihat, maka yang kita lihat itu bukan manusia, tapi bagaimana Allah menciptakan orang yang kita lihat itu. Bagaimana orang ini bisa wujud? Bahwasanya keagungan Allah ini bagaimana menciptakan manusia ini. Itu yang kita pandang, kita lihat. Makanya ketika kita melihat kemanapun kita pergi, kemanapun kita menghadap, pasti di sana kita akan temukan Allah. Karena di sana ada ciptanya. Dan ciptaan itulah yang mengarahkan kita kepada siapa yang membuatnya, siapa yang menciptakan. Jelas ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang lain, apapun kita lihat di depan kita, maka itu adalah manifestasi dari Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi penampakan dari Tuhan. Tajalli. Seperti umpamanya ketika kita berada di satu ruangan, kemudian di setiap ruangan kita kasih kaca, cermin semuanya, sehingga kita ada banyak di keliling kita ini, ada banyak, kita ada di tengah, kemudian di sekeliling kita, di cermin itu ada kita banyak, ya kan? Gitu. Nah, semua yang ada di cermin itu adalah manifestasi dari kita, penampakan dari kita, dan penampakan itu bukan asli, penampakannya mirip, serupa, bukan dianya, dianya itu yang ada di tengah itu, yang asli itu. Yang Allah pun demikian, ya kan? Yang asli itu ya Allah itu sendiri. Yang ada semua ini makhluk ini adalah manifestasi, ya kan, tuh. Wajah-wajah Allah tadi ini. Jadi kemanapun kamu memalingkan, melihat, pasti itu ada wajah Allah, ada kekuasaan Allah, ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah tidak bisa kita katakan wajah seperti kita, wajah manusia tidak. Maksudnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi kemanapun kita lihat, itulah situ ada kebesaran Allah, situ ada ciptaan Allah itu. Atau ketika kita melihat orang yang dermawan, maka kita melihat situ ada sifat rahmaniyah Allah, sifat kasih sayang Allah, ada sifat judullah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memberikan, oh situ kasih sayang Allah ada. Kita lihat kasih sayang Allah ya itu. Bagaimana orang ini mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala, akhlak Allah, akhlak Tuhan. Dan selanjutnya ketika kita tenggelam di samudra zat Allah, ya. Jadi yang pertama tadi perbuatan Allah, kita lihat ciptaan Allah. Kemudian tadi orang memberikan sesuatu, berarti kita lihat situ ada sifat Allah, ya kan? Kedermawanannya, kebaikannya, kemurahannya, kasih sayangnya. Itu sifat, kita lihat sifat Allah di situ. Dan selanjutnya kita akan tenggelam di samudra zat Allah itu sendiri. Yani kita melihat Allah itu dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, Allah itu bersama kita. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Aqrabu min hablil warid dalam Al-Qur'an, ya kan. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Walaupun urat nadi kita sudah berada di tubuh kita, tapi Allah lebih dekat lagi. Nah, kita menyatu dengan Allah. Nah, itu kalau dalam filsafat disebut dengan wahdatul wujud, ya kan? Menyatu dengan Allah artinya apa? Artinya dalam diri kita ini terdapat sifat Allah, terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini adalah manifestasi dari Tuhan. Kita merefleksikan perbuatan Tuhan, sifat Tuhan dalam diri kita. Kita sebut dengan wajhullah, wajah Allah itu. Inilah makam mukasyafah, penyingkapan. Maka pada saat itu, kalau kita sudah seperti ini, ya, sudah sampai pada makam ini, maka kamu ini adalah matanya, mata Tuhan yang dengannya kamu melihat. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, menyatu dengan Allah, dengan sifat-sifatnya semuanya, ya, dia akan dibantu oleh Tuhan, dia akan bersama Tuhan. Nah, dalam Al-Quran kata innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar itu, Allah bersama mereka. Ya kan itu. Orang sabar itu mendapat keberkahan luar biasa. Ya kan itu. Dia melakukan apapun dibantu oleh Tuhan. Dia melihatnya dengan penglihatan Allah juga. Dia mendengar dengan pendengaran Allah. Itu. Jadi dia dibantu oleh Tuhan dalam segalanya. Allah mana? Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, Allah menyatu itu. Itu berarti masuk ke tubuh kita, tidak. Alhamdulillah itu tidak boleh syirik. Artinya apa? Sifat Allah bisa kita wujudkan dalam diri kita. Kebesaran Allah bisa kita wujudkan dalam diri kita. Maka kita seperti Tuhan, walaupun kita bukan Tuhan, tapi kita penampakan dari Tuhan. Kita tajalli dari Tuhan. Nah, kalau orang sudah sampai seperti ini, maka kita akan sampai pada tahap kun fayakun tadi itu. Yang tadi saya katakan pada makam sebelumnya. Seorang sudah menjadi hamba Allah, yang benar-benar jadi hamba Allah, maka dia akan menjadi orang yang seperti ini. Sampai pada makam tahap kun fayakun. Ketika orang ini menginginkan sesuatu, tentu yang baik ya, pasti akan terwujud sesuatu itu. Karena dia penampakan dari Tuhan. Dan Tuhan itu kalau inginkan sesuatu hanya mengatakan kun, jadilah, walaupun Tuhan tidak mengucapkan kun ya, tapi ada keinginan dalam hati aja sudah jadi. Ada keinginan saja sudah jadi. Kun fayakun. Ini dalam hadis katakan, dalam hadis kursi, ya abdi ati'ni takun misli, hei hambaku, taatilah aku, niscaya kamu akan seperti aku. Dalam hadis kursi, seperti aku, kata Tuhan, kata Allah. Artinya apa? Artinya semua yang kamu inginkan akan terwujud. Takulu kun fayakun, kamu akan mengatakan kun, pasti akan terjadi sesuatu itu. Ini makam kun fayakun tadi, makam mukasyafah atau tauhid tadi itu. Jadi apa yang kamu inginkan akan terwujud. Ini kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba-hambaan, bukan pura-pura. Jadi hamba Allah itu ya tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun, karena kita menjadi hamba Allah. Kita riya sedikit saja, kita sudah bukan menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba yang lainnya. Kita mengharapkan sesuatu yang lain, kita mengharapkan sedikit dari dunia, berarti kita sudah mensekutukan Tuhan, bukan jadi hamba Allah yang murni lagi. Hamba Allah yang murni ya semurni-murninya kita mengesahkan Allah. Nah, ini yang terakhir, sholat khusyuk ya. Sholat itu sebagai mi'raj rohani kita. Sholat itu tempat untuk kita naikkan roh kita kepada Sang Maha Kasih. Sholat itu bukan beban. Sholat itu sebuah kehormatan. Kita dikasih kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang. Ayo kalau kamu mau berjumpa denganku, sholat yang benar, ya kan itu. Kita kadang kasih kesempatan, siapa mau bertemu dengan presiden, wah siap-siap dengan pakai baju yang bagus, ya kan, dandanannya yang luar biasa. Kadang kita mau bertemu presiden kita harus menunggu berjam-jam, ya kan, itu baru presiden. Ini Tuhan, kita kasih peluang untuk bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita? Makanya sebuah kehormatan kita bisa bertemu dengannya, bisa berjumpa dengannya. Nah kita harus apa? Harus khusyuk di dalamnya. Jadi kita sebutkan dalam makam khusyuk tadi sudah. Nah, khusyuk ini ya, itu memang ada kegelisahan, ada kerinduan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin berjumpa. Ya.
Maka kekhusyuan itu dirasakan ketika kita menganggap sholat ini sebagai kehormatan buat kita, peluang, bukan jadi beban. Kalau beban kita masih menganggap ini tugas dan lain sebagainya, kita belum ikhlas itu. Nah, itu kita ketika sholat ya, kita dianjurkan baca doa-doa dulu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita supaya khusyuk. Katakan ya muhsin qatal musi antal muhsin nahnul musi wa tajawaz anil musi. Wahai maha baik, telah datang kepadamu hamba yang buruk ini. Engkau maha baik dan akulah yang buruk. Ampunilah yang berbuat buruk ini. Atau kadang kalau di kampung-kampung itu sebelum sholat ya, setelah adzan sambil menunggu qomat, itu ada pujian-pujian, sholawatan-sholawatan ya kan itu. Sebelum sholatnya apa? Supaya pikiran kita ini fokus pada hal-hal yang seperti itu, yang baik. Ya kan tuh. Ilahi lasturil firdos si ahlan dan seterusnya. Itu apa? Untuk mempersiapkan jiwa kita ini bertemu dengan Allah. Nah, itu atau selawatan ya kan itu. Hindari kemusyrikan baik yang kita ketahui ataupun tidak. Yang kita sadari ataupun tidak. Nah, di antara kemusyrikan yang kita lakukan kadang riya. Riya itu kemusyrikan yang kadang kecil tidak kita sadari, atau kita kehilangan pahala kita tanpa kita sadari. Atau ketika sholat kita membayangkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini nggak boleh, karena bayangan kita ini akan Allah bukanlah Dia. Nah, nanti akhirnya apa? Kalau kita membayangkan Allah yang dengan sesuai pikiran kita, berarti kita menyembah apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, bukan menyembah zat Allah itu sendiri. Kemudian janganlah kita menjalankan rutinitas keagamaan tanpa ada ruh di dalamnya. Maka mulailah sholatmu dengan yang baru, supaya ada kesadaran yang baru. Makanya ketika bacaan sholat, ya kan, supaya kita ini tetap sadar dalam sholat kita, bacaan suratnya dirubah. Yang tadinya Fatihah dengan Al-Ikhlas, nanti Fatihah dengan An-Nas atau Al-Falaq atau surat-surat pendek yang lainnya ya kan itu. Supaya kita sadar, oh kita baca surat yang baru. Nah, berarti kita konsentrasi lagi dalam sholat itu ya. Nah, ini saja mengenai perjumpaan kita dengan Allah. Mudah-mudahan jadi pelengkap materi yang sebelumnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.